Hello friends, balik lagi sama gue Ivan Jackson. Nah, di video kali ini gue masih motor vlogan lagi guys. Nah, dan di video kali ini juga gue bakal nanti ngebahas beberapa kekurangan Aerox dan kelebihannya. Nah, sebenarnya gue udah lama banget guys mau bikin konten motor vlog lagi ya. Tapi ada aja guys beberapa kendala. Kayak ibaratnya gue sakit lah, meriang. Nah, udah sehat juga dan waktu luang banyak, terus sariawan guys, jadi agak susah ngomong. Nah, jadi di hari ini gue baru bikin konten ini guys. Aduh, kayaknya banyak banget guys kendalanya guys. Nah, langsung aja untuk kita bahas kekurangan dan kelebihan Yamaha Aerox. Nah, untuk kekurangan yang pertama ya guys, di Yamaha Aerox ini untuk pengeremnya dia masih tromol guys. Nah, yang dimana kalau pengereman tromol itu menurut gue sih agak kurang pakem ya. Emang sih kalau awal-awal pembelian motor baru di Yamaha Aerox itu pengeremnya itu masih enak aja guys, masih pakem. Cuman kan kalau tromol itu harus rajin-rajin dibersihin guys, beda sama cakram. Makanya kira gue tuh di Yamaha Aerox Saber City ini di tahun 2024 ya, itu pengeremannya bakal diubah dengan pengereman cakram. Karena kan kalau pengereman cakram tuh lebih gampang guys ngerawatnya guys. Terus juga untuk pengereman lebih pakem. Cuman Yamaha Aerox ini sih ya, kalau misalkan kalian ngebut terus ngerem dadakan, itu benar-benar pakem banget sih guys. Maksudnya stabil lah. Pasti kalian pernah nih, kalian lagi ngebut enak, terus ada orang keluar dadakan gitu. Nah, kalian mau ngerem pasti agak ngeset ban belakang. Nah, cuman kalau di Yamaha Aerox ini dia enggak guys. Jadi di Yamaha Aerox ini dia stabil. Mungkin juga karena kebantu ya guys dengan bannya yang lebar tuh. Jadi ya stabil sih. Tapi kalau misalkan kalian compare ya sama kayak motor-motor Vario atau Satria, ya menurut gue sih masih enakan pengereman di Yamaha Aerox sih. Karena gue pernah guys, dulu motor pertama gue tuh Satria F tuh. Itu kalau gue berkendara tuh, apalagi ngebut nih, ngebut terus ada kayak ibu-ibu gitu tuh dadakan keluar. Wah, itu bener-bener bahaya banget guys. Gue hampir ngeset mulu guys. Ban belakang itu benar-benar kadang-kadang oleng. Nah, apalagi kalau gua berkendaranya pas hujan-hujan ya. Wah, itu gue pernah guys jatuh di motor Satria F. Gara-gara ada orang mau keluar dadakan, terus gua ngerem. Wah, itu posisinya gue buru-buru guys balik kerja ya. Soalnya kan kalau misalkan balik kerja tuh gue malam, hampir jam 1 jam 2. Ya kalau gua nggak ngebut ngerinya banyakin sih guys. Kalau Jakarta tuh begal gitu guys. Makanya kalau berkendara malam tuh sebisa mungkin kalian ngebut aja guys. Nah, terus juga kekurangan yang kedua ya, untuk tangkinya itu di Yamaha Aerox ini dia kecil guys, cuman 5,5 liter doang. Soalnya kalau gua isi bahan bakar ya, itu gue isi Pertamax biasanya. Gue isi Pertamax cuma 60.000 aja udah full tank guys. Jadi kayaknya kalau misalkan kalian compare sama Yamaha NMAX itu yang 7,1 liter, itu lumayan lah. Itu motor-motor Aerox tuh dia kayaknya kalau buat touring itu agak sulit nih guys. Soalnya tangki bahan bakarnya tuh kecil dia. Jadi kalau kalian mau pergi ke kampung halaman atau kayak mau buat touring, ya kalian harus rajin-rajin nyari bahan bakar kayaknya guys. Soalnya di tangkinya ini agak kecil emang. Nah, terus juga kekurangan yang ketiga ya guys. Kekurangan yang ketiga itu bobotnya lebih berat dari Aerox sebelumnya. Nah, kalau di Aerox V1 itu guys, dia emang lebih ringan guys. Bobotnya cuma 116 kilo.
Nah yang sekarang itu 125 kilo guys, jadi hampir terpautnya itu 9 kilograman sih, ya lumayan lah. Nah cuman kan kalau yang kalian lihat sendiri tuh, kalian tahu Aerox yang V1 itu bener-bener ramping sih, modelnya lebih garang ya. Terus juga di Aerox yang satu itu dia agak lebih kecil guys, makanya untuk bobotnya sendiri itu agak lebih ringan. Nah di Aerox sekarang ini menurut gue sih bukannya nggak kurang bagus ya, bagus sih guys. Cuman menurut gue ya kurang garang aja sih. Ya, cuman kalau di Aerox Cyber City ini aja karena gue suka ya guys, jadi ya menurut gue garang lah, bagus lah untuk desain dan warnanya ini gue suka banget di Cyber City. Jadi ya cukup bagus sih guys. Terus juga untuk yang keempat ya guys ya, yang keempat itu kelemahannya, kekurangan Aerox itu di joknya guys. Untuk jok belakangnya sendiri Aerox itu benar-benar tipis guys. Nah banyak banget nih kayak di bonceng Aerox itu banyak banget ke gua tuh yang komplain guys. Makanya gua kalau bawa Aerox ini ada aja dah yang komplain, kayak entah joknya ketinggian lah atau diboncenginnya pegel guys, kalau enggak joknya kelebaran lah. Tapi pas gua rasain ya di bonceng Aerox itu ya fine-fine aja sih. Cuman emang guys kalau misalkan kayak ngajar lubang ya, dadakan itu bener-bener kerasa guys, gue ngerasain sendiri. Makanya kalau di jalan gak rata atau banyak lubang tuh dan dibonceng pasti minta pelan-pelan guys. Memang bener-bener kerasa banget sih, gue sendiri pun ngerasain guys. Pas dibonceng Aerox kayak kerasa. Tapi kalau kalian compare ya sama motor-motor kayak Vario, motor-motor yang shockbreaker satu lah atau Beat, ya menurut gue lebih betteran Aerox sih guys. Ya cuman emang minusnya Aerox ini jok belakangnya semakin ke ujung tuh semakin tipis guys. Jadi emang kalau dibuat touring boncengan tuh kayaknya kasihan yang dibonceng guys. Cuman kalau di compare sama motor-motor sport sih, sama motor-motor kopling ya, firing gitu, enak motor-motor Aerox sih. Soalnya kan nggak terlalu tinggi banget ya. Kalau motor sport kalian lihat sendiri tuh, apalagi yang dibonceng, wah bener-bener nungging banget guys. Nah terus juga yang kelima ya, yang kelima kekurangan Aerox tuh kayaknya susah diajak dibuat touring tuh, kayaknya susah guys. Kurang aja deh menurut gua. Nah kenapa kurang? Yang pertama tuh tankinya lebih kecil guys. Terus juga model yang Aerox ini tuh sporty, jadi kalau dibuat kayak touring atau kalian pulang kampung, ya menurut gue sih kurang sih guys. Ya karena memang kayaknya Aerox ini didesain buat di dalam perkotaan aja sih guys. Jadi ya kayaknya kalau dibuat jarak-jarak jauh tuh ya, selagi tankinya kecil, terus juga jok belakangnya tipis guys, jadi kalau misalnya dibuat touring tuh yang diboncengin juga kasihan lah. Nah tadi gue udah bahas kekurangannya ya. Nah dan sekarang gue bakal bahas kelebihannya guys. Nah di kelebihan Aerox ini banyak ya guys ya. Yang pertama tuh kelebihannya lampunya full LED guys. Nah Yamaha Aerox ini dibanding versi sebelumnya ya, kalau versi sebelumnya kan dia lampunya masih bolham tuh untuk sennya. Nah di yang baru ini guys, V2 ini ya, itu lampunya depan belakang udah full LED sih. Nah kelebihan LED dia yang pertama hemat listrikannya guys. Terus juga yang kedua lebih nggak cepet panas aja guys. Kalau lampu bolham tuh kadang-kadang mikanya cepet kuning, karena apa? Itu cepet panas guys. Untuk mikanya kena lampu tuh. Makanya untuk
Aerox ini juga udah ada listnya gitu sih di matanya. Jadi menurut gue benar-benar garang sih, apalagi kalau kalian berkendara di malam hari ya. Wah, menurut gue benar-benar keren banget guys, sumpah. Nah, terus juga yang kedua guys ya. Yang kedua, kelebihan Aerox itu dia boxnya gede guys. Apalagi kayak gua nih ya, sering naruh jas hujan ataupun helm di dalam box tuh. Jadi menurut gue sih ya fungsi banget guys. Gue orangnya sering males bawa banget guys, kayak ngegantung-gantungin belanjaan atau apa. Gue bisa kalau habis belanja atau beli makanan pasti selalu gue taruh box guys. Gue orangnya males bawa. Terus juga kalau di Jakarta kan ya, cuacanya kadang-kadang nggak nentu guys. Kadang panas, kadang dingin, kadang-kadang hujan juga guys. Nah makanya itu gue selalu ini guys, pasti bawa peralatan gue guys. Kayak entah itu kunci-kunci lah, kayak kanebo, kayak misalkan gue bawa jas hujan lah, pasti selalu gue bawa guys, karena menurut gue perlu banget sih. Nah kelebihan yang ketiga ya, di Yamaha Aerox ini selain bagasinya yang besar ya, terus juga dia didukung dengan ini guys, performa yang bagus sih. Mesinnya yang bagus, mesin VVI dan Blue Core, yang dimana mesin ini tuh benar-benar bagus di kelasnya. Itu pertama untuk daya bahan bakar lebih efisien, terus juga untuk berkendara juga nyalip-nyalip ya. Untuk apalagi kayak gue nih ya di dalam perkotaan gini, wah menurut gue berguna banget sih guys, VVI dan Blue Core ini. Terus juga di Aerox ini ya, dia menurut gue nggak usah main kirian aja ya, itu benar-benar enak sih guys buat nyalip-nyalip. Ya pertama-tama emang pas gue beli motor Aerox ini kayaknya kerasa berat ya, pengen gue ganti aja loler ya guys. Cuman pas kesini-sini kelama-lamaan ya, itu enak guys. Bawa di dalam perkotaan gini enak aja guys, sumpah. Ya menurut gue bagus sih. Nah terus juga untuk yang kelebihan yang keempat ya, desainnya yang sporty guys. Nah yang dimana desain sporty ini benar-benar keren banget sih, ciri khas banget, ciri khasnya Aerox. Matic sporty, ciri khasnya Aerox banget menurut gua. Makanya kenapa gue suka banget sama Aerox ini. Pertama dia Matic guys, cuman Matic itu mode sport. Jadi kalau buat dibawa nongkrong ataupun buat di videoin sinematik itu Yamaha Aerox menurut gua keren banget sih. Ya bagus lah, cukup bagus lah guys. Kalau kalian bandingin sendiri sama rival-rivalnya, ya menurut gue sih Aerox yang terbaik sih guys. Nah makanya kenapa kalau Aerox itu kayaknya susah guys, nggak cocok banget sih dibuat touring, karena memang untuk berkendaranya ini sporty banget sih guys, sport guys. Jadi kurang nyaman lah kalau kalian compare sama PCX atau sama NMAX. Itu lebih enakan NMAX PCX sih guys. Gue pernah ngerasain, ibaratnya jalan dari Jakarta ke Bogor itu naik Honda PCX ataupun naik NMAX, itu bener-bener gak kerasa banget guys. Joknya empuk, terus juga yang diboncenginnya juga nggak komplain, karena memang benar-benar enak sih. Tapi kalau kalian compare sama Aerox, kayaknya Aerox nggak cocok deh dibuat perjalanan jauh guys. Nah terus juga kelebihan yang kelima ya, panel meternya ini udah cukup informatif banget sih guys. Apalagi untuk panelnya ini dia udah didukung sama Y-Connect sih guys. Jadi menurut gue benar-benar berguna banget sih.
bisa disambungin ke handphone ya. Jadi kayak kalian ngelihat informasi buat notifikasi masuk di handphone, baca SMS, WA ataupun email. Terus juga ada odometer, bisa kelihatan guys. Jadi menurut gua benar-benar berguna banget sih. Kayak buat ngecek-ngecek aki guys, itu benar-benar berguna guys. Nah, paling yang terakhir di kelebihan Aerox ya, dia ada soket ininya guys, buat charger. Nah, buat kalian yang setiap harinya pakai handphone ya, apalagi kalau anak-anak sekarang tuh biasanya tuh diem dikit aja pasti scroll sosmed ataupun kayak main Mobile Legend atau main game yang lain lah yang baterainya cepet habis. Ya kalian nggak perlu pusing-pusing, kalian tinggal colokin aja guys, ada di sebelah sini guys. Jadi menurut gue sih buat di dalam perkotaan ya Aerox ini benar-benar berguna banget sih guys, cukup bagus lah. Apalagi kalau di Cyber City ini ya, pertama dari desainnya yang garang, terus juga untuk desainnya juga guys, catnya juga yang bunglon ya. Wah keren banget sih menurut gue sih. Nah paling itu aja guys untuk kekurangan dan kelebihannya guys. Ya kita sih berharap semua ya Next Aerox itu bakal berubah lah guys, kayak dari segi pengeremannya, tangkinya dibesarin, terus juga jok boncengannya juga agak lebih tebal dikit lah guys. Jadi biar lebih enak lah guys dibuat jalan di dalam perkotaan maupun kalian buat jarak jauh guys. Nah mungkin segitu aja sih guys pembahasan gua tentang kekurangan dan kelebihan Aerox. Nah mungkin di next video kalian komen-komen aja guys, gua bikin konten apa, nanti bakal request kalian bakal gua sharing dan gua bakal bikin dah guys. Kalau ada waktu gua bakal bikin lah satu persatu. Oke mungkin cukup sampai di sini aja guys video kali ini, dan terima kasih banyak yang buat kalian udah selalu nonton gua, support gua. Pokoknya thank you banget guys. Pokoknya buat kalian tuh gua terima kasih banget. Dan jangan lupa guys di like, comment, and subscribe video gua. Terus tontonin video-video gua selanjutnya. Gua Evan Jackson, see you.